Shooting Star, karya ketiga dari Arga Nusantara. Persahabatan yang terjalin sangat kuat, yang bermula dari pertemuan dengan satu tujuan utama, yaitu menjadi seorang astronot. Semoga kita diberi keselamatan dan tetap bersama selamanya, adalah permohonan yang seharusnya aku ucapkan hari itu. Nanti kalau kita keterima di NASA, yang nyudi astronotnya ke bulan gue ya, ucapku sambil mengumpulkan berkas Riko dan Rena. Atur aja deh tim, kakakku sudah beribu kali menyuruhku untuk berhenti menjadi astronot. Rena menghela napas panjang. Berdoa aja, semoga berkas kita kali ini keterima. Nanti kalau keterima aku mau ngungkapin sesuatu. Balas Riko sembari melihat keluar jendela. Kali ini pasti keterima. Sudah 1000 pelatihan dan kelas astronomi sudah kita ikuti. Jawabku dengan percaya diri. Ada bintang jatuh, kalian kesini. Kita buat permintaan masing-masing. Seru Riko dari arah jendela. Semoga aku jadi astronot yang terkenal. Semoga nanti ungkapanku diterima. Semoga secepatnya aku berkeluarga. Banyak kejadian telah terjadi setelah masing-masing kita membuat permohonan pada bintang jatuh malam itu. Berkas kita diterima oleh NASA, dan permohonanmu terkabulkan. Kamu menikah dengan Rena, lalu memiliki seorang putri. Setelah 6 tahun akhirnya kita akan pergi ke bulan, menjadi astronot, Rick. Semangatku menggebu memberitahu Riko kabar ini. Iya, syukurlah perjuangan kita tidak sia-sia, jawab Riko dengan tenang, sembari bermain dengan putrinya. Jadi ayah nanti akan ke bulan? Tanya putri Riko dengan wajah berbinar. Iya, Aul. Nanti kalau sudah besar kamu mau pergi ke bulan juga kan? Riko tersenyum hangat. Iya, mau kerja di NASA juga seperti ayah dan ibu. Jawab putrinya sambil tersenyum lebar, lalu memeluk Riko. Melihat Riko sebagai ayah yang sangat menyayangi putrinya, membuatku sedikit mengerti mengapa dia sudah tidak sebersemangat seperti dulu lagi untuk menjadi astronot. Permohonan Rena terkabulkan, walau dia tidak sempat merasakan kehangatannya. Lagi pula, permohonanku juga akan segera terkabulkan, melalui misi memperbaiki radar asteroid yang berada di bulan kali ini. 2 hari lagi keberangkatan, Rick. Barangmu sudah siap semua, sautku kepada Riko yang sedang memasak. Iya, sudah siap semua. Paling ini lagi cari pengasuh buat jaga Aurel untuk sementara. Balas Riko dari arah dapur. Kenapa bukan paman aja yang jagain aku? Aurel berhenti bermain dan menatapku. Gak bisa dong, Aul. Kan paman pergi juga bareng ayah. Aku membalas dan tersenyum kecil. Ide yang bagus, Aul. Biar paman tim yang menjagamu. Ayah sendiri aja yang ke bulan. Riko tertawa sambil membawa makanan ke arah kami. Iya, ayah nanti pulang dari bulan bawain batu dari bulan ya. Jangan bawain buat paman tim. Aurel nyengir lebar lalu ikut tertawa. Aku hanya bisa ikut tertawa dan menikmati momen hangat di rumah ini. Di hari keberangkatan, kami berpamitan kepada Aurel dan kakaknya Rena, yang menjadi pengasuh sementara Aurel. Ayah pergi dulu ya, ucap Riko, lalu mencium kening Aurel. Jangan lupa bawain batu dari bulan ya. Aurel tersenyum manis. Kami tiba di tempat tujuan. Rasa semangat, gugup, takut, terharu, semua bercampur aduk menyelimuti seluruh badanku. Ini adalah hari penting dalam hidupku. Momen yang tidak akan kulupakan dan tidak bisa aku lupakan. Tanganmu gemetar, Tim. Kamu takut? Riko menatapku. Tidak, kita pasti bisa melakukan perjalanan ini. Aku melihat tangan Riko yang juga gemetar. Roket akan segera berangkat sebentar lagi. Semua astronot sudah berada di posisi dan peran mereka masing-masing. Aku dan Riko serta 2 pasangan astronot Tommy dan Friska menjadi orang yang akan turun ke bulan untuk memperbaiki radar asteroidnya. Roket lepas landas. Guncangan hebat terasa di sekujur badan. Kecepatan bertambah. Tekanan yang sangat kuat semakin terasa saat akan keluar dari atmosfer bumi.
Sorak gembira dan haru memenuhi kapsul. Roket berhasil keluar dari bumi dan mengambang di angkasa. Kapsul mulai memasuki orbit bulan. Tapi itu tidak berlangsung lama. Sebuah batu asteroid yang mengorbit di bulan melesat cepat ke arah kami. Ledakan suara hantaman masuk menusuk telinga, disertai dorongan yang sangat kuat, membuatku pingsan seketika. Hantaman mematikan, menghempaskan kapsul kami mendarat di permukaan bulan, membuat remuk separuh bagian kapsul. Sialnya hanya 2 orang yang berhasil selamat. Hanya aku dan Tommy. Rico. Aku terbangun dan melihat Tommy dengan Friska di pangkuannya, dan Rico terbaring di sampingnya. Lirih tangis Tommy terdengar jelas. Rico tidak terselamatkan, begitu pula Friska. Lirih tangis Tommy kembali terdengar. Badanku runtuh, begitu pula mental dan perasaanku. Aku tak mampu mengeluarkan sepatah kata apapun. Air mataku mengalir, mulai membasahi mukaku. Ini adalah hari penting dalam hidupku. Momen yang tidak akan kulupakan dan tidak bisa aku lupakan. Hari di mana aku kehilangan seorang sahabat dan seorang ayah bagi putrinya. Setelah kami berhasil menjalankan misi untuk memperbaiki radar asteroid di bulan, para roket bantuan tiba untuk menjemput kami pulang ke bumi. Permohonanku terwujud. Aku menjadi astronot yang terkenal, tapi bukan karena kehebatanku. Aku menjadi astronot yang terkenal karena beruntung bisa selamat dari kecelakaan itu. Rico dimakamkan di sebelah makam Rena, yang berada di belakang rumah mereka. Jadi ayah pergi ke tempat ibu berada? Aurel menatapku dengan polos dan kebingungan. Iya. Air mataku mulai menggenang dan ikut bingung. Ayah selalu bilang kalau ibu sudah berada di bulan. Jadi mereka sedang di bulan ya sekarang? Aurel menunjuk bulan. Aku mengangguk. Aurel bermain-main dengan batu dari bulan yang aku bawakan. Kami sedang duduk bersama memandangi langit malam dari balik jendela. Beberapa bintang jatuh melesat di atas langit. Aku memandanginya dan mengajak Aurel untuk membuat permohonan. Semoga aku, ayah, ibu, dan paman Tim bisa bersama lagi di bulan. Semoga kita diberi keselamatan dan tetap bersama selamanya. Semua orang masih menatap langit yang sama, bulan yang sama, bintang yang sama, walaupun sudah tidak lagi bersama.